Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Reaksi di sini. Pada kali ini, saya akan menyambung cerita horor yang berjudul Misteri Gunung Lawu. Untuk yang belum menonton atau mendengarkan, bisa klik link di deskripsi di bawah berikut atau kunjungi halaman channel Mr. N. Tanpa banyak basa-basi lagi, ini dia ceritanya. Vol 4. Tiba-tiba, ada suara berisik dari arah tempat kami datang. Sepertinya mereka juga akan naik. Ada 6 orang pendaki. Tapi yang menarik, para pendaki ini rata-rata wanita. Jalan mereka termasuk cepat. Dapat dipastikan, mereka pendaki yang profesional. Hanya ada 1 orang lelaki di dalam tim tersebut. Jangan dikira umur mereka masih muda. Bahkan, kulihat dari wajahnya, ada yang berumur di atas kami semua. Memang kalau jiwa petualang mau umur berapapun asal masih kuat ya, tentunya sih Samit. Ini dibuktikan dengan gerombolan emak-emak rempong karena berisiknya itu langsung terdengar dari kejauhan. Kami yang tadi melihat kupu-kupu yang menurut mitos Gunung Lawu, bila ada hewan tersebut, maka pendaki dianggap telah diterima untuk datang di gunung ini. Kini, konsentrasi kami pun terganggu dengan kedatangan para pendaki yang rempong. Kupu-kupu yang tadi asik menari pun pergi dan menghilang di balik bukit serta pepohonan yang semakin jarang. Mereka pun sepertinya akan istirahat sebentar di pos 5 tempat kami berada. Hai, kalian ngecamp atau naik? Naik, Mbak. Ujarku karena ku taksir umurnya semua lebih tua dari kami bertiga. Sebaya Mas Jati sepertinya. Setelah datang semua rombongan emak-emak rempong itu, kami pun bersalaman. Ada yang bernama Nia, Lucy, Ratna, Vita, Dian, dan terakhir Tarjo. Nah, enaknya bertemu dengan rombongan wanita ini adalah stok makanannya itu. Jadilah siang hari itu logistik kami tetap utuh. Maklumlah, dengan banyak orang seperti ini, pos 5 terasa menjadi riuh. Kemudian, Mas Jati pamit untuk pulang kepada semuanya. Sebelum ia berjalan, ia menemuiku dan berbisik sesuatu. Nanti kita ketemu lagi ya, Don. Oh iya, Mas. Hati-hati, Mas. Dibalas dengan senyuman oleh Mas Jati. Kawan-kawanku pun bercengkrama dengan beberapa para pendaki. Sedangkan aku masih berdiam diri, memandangi keindahan bulak peperangan ini. Hingga otakku mereview penggalan kisah yang diceritakan oleh teman kuliah. Kisah tentang kerajaan Majapahit, di mana Gunung Lawu erat dengan mitos pelarian Sang Prabu dengan pengikutnya yang akhirnya karena kegeramannya menyatakan sebuah sumpah yang konon hingga saat ini masih berlaku. Seperti yang diceritakan dalam Serat Pararaton, jelang akhir abad 15, Majapahit mengalami zaman yang orang menyebutnya Kala Bendu, di mana saat itu keluarga kerajaan memasuki masa kritis karena timbulnya pergolakan yang dilakukan oleh putra-putra raja, dan salah satunya adalah yang dilakukan oleh Raden Patah yang merupakan pendiri kerajaan Islam Demak. Dan karena pemberontakan inilah akhirnya Sang Prabu dengan pengikut setianya yang tersisa melarikan diri ke Gunung Lawu. Dengan masuknya Islam, kepercayaan leluhur Majapahit pun mulai mengendur. Padahal kepercayaan leluhur merupakan kepercayaan yang dianut banyak masyarakat Majapahit. Bahkan, kepercayaan ini tetap bertahan di masa akhir pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Konsep yang mendasari kepercayaan leluhur ini beranggapan bahwa alam semesta didiami oleh makhluk halus atau roh-roh yang mempunyai kekuatan yang tidak dimiliki oleh manusia. Dan makhluk halus ini dapat diajak bekerja sama untuk melindungi manusia dari hal-hal buruk yang tidak diinginkan. Disinilah terbuka kisah tentang Candi Cetho. Mengapa seperti candi yang terlihat nanggung bentuknya? Karena Candi Cetho diyakini merupakan peninggalan Sang Prabu yang belum selesai dikerjakan. Karena di saat pembangunannya, pasukan yang dipimpin Adipati Cepu yang memang
ada dendam dengan Majapahit. Bahkan ada yang bilang juga disuruh oleh Raden Fatah. Pasukan tersebut masih selalu melakukan pengejaran hingga ke atas Gunung Lawu. Pengejaran Prabu Brawijaya oleh pasukan yang dipimpin Adipati Cepu tidak berhenti hanya sampai di Candi Ceto saja. Pasukan Cepu terus mengejar hingga akhirnya terjadilah perang Puputan di puncak Lawu. Hingga sekarang, lokasi terjadinya perang dikenal masyarakat sehingga sebagai Bubulak Peperangan. Karena pengejaran inilah hingga akhirnya Prabu Brawijaya V memaklumatkan sebuah sumpah yang tetap diyakini oleh masyarakat sebagai kutukan untuk masyarakat atau keturunan Adipati Cepu yang mendaki Gunung Lawu maka akan mengalami celaka. Sawijining ana anggone wong Cepu utawi turunane Adipati Cepu pinarak sakjeroning Gunung Lawu bakale kangen celaka lan agawe bisa lunga ing Gunung Lawu. Jika ada orang-orang dari daerah Cepu atau dari keturunan langsung Adipati Cepu naik ke Gunung Lawu, maka nasibnya akan celaka atau mati di Gunung Lawu. Namun aku tak tahu apakah keturunan Adipati Cepu memang tak berani menginjakan kakinya ke Gunung Lawu. Entahlah, namun sumpah tersebut sungguh terkenal dan menjadi mitos yang sering kudengar juga berkaitan dengan Lawu. Melihat hamparan savana yang luas memang sangat masuk akal bila dahulu terjadi peperangan di tanah yang datar ini. Bahkan, bila ada pendaki yang bermalam di sini, kabarnya ada saja dari mereka yang mendengar seperti dua pasukan yang sedang berperang. Bahkan, tak hanya itu, ada juga yang melihat prajurit Majapahit kuno sedang berbaris. "Oi, ngelamun aja lu, Don." Mas Joko mengagetkanku. "Ada apa, Mas?" "Ayolah, kita lanjut duluan." "Nah, aku setuju, Mas. Ini juga istirahat. Sudah lebih dari 30 menit. "Henry," ucapku memanggil temanku yang asik mengobrol dengan rombongan emak-emak. "Apaan sih?" Kuhampiri orangnya sambil berkata, "Mau lanjut gak?" "Oh ya udah, lanjut aja." Kami pun segera pamit pada rombongan pendaki yang nampaknya masih ingin istirahat sebentar lagi. "Duluan ya, mbak-mbak yang cantik," ujarku menggoda mereka. "Hus, aku lanang toh." Sebuah suara dari Mas Tarjo. "Walah, iya, lupa. Habis masnya ngumpat." Kami pun serentak tertawa. Bentar, Don. Ini nih, buat nyemil di jalan." "Wah, makasih ya Mbak Nia. Syukurlah ada cemilan yang dikasih." Kami pun segera berjalan dan meninggalkan lokasi Bulak Peperangan. Namun semakin jauh berjalan, punggungku terasa panas dan hangat. Aku hiraukan saja, dengan cuaca dingin seperti ini, hal tersebut sebuah keuntungan yang kurasakan. Seperti biasa, kami ngobrol ngalor ngidul selama sedang berjalan. Setelah melewati savana pos 5, jalan setapak kembali menanjak ke atas bukit, namun masih melewati padang savana untuk sampai di Gupak Menjangan. Pepohonan pinus pun akan kembali menyambut sesampainya di Gupak Menjangan. Gupak Menjangan merupakan sebuah area yang luas dan amazing. Biasanya pendaki bila beruntung akan mendapatkan sumber air di tengah savana. Area yang teduh, luas, lapang, tidak begitu rimbun, matahari tidak begitu terik, dekat dengan sumber air. Ditambah pemandangan savana luas yang luar biasa indahnya, menjadikan tempat ini sebenarnya tempatnya sangat strategis untuk ngecamp. Namun sayangnya saat itu musim kemarau, jadi air di Gupak ini mengering. Hanya ada ceruk yang berisi air. Masih bisa dimanfaatkan untuk cuci-cuci muka dan airnya cukup jernih. Nah, kalau musim hujan akan terdapat sumber air, bukan hanya ceruk di tengah savana yang berada di sisi jalur pendakian, tetapi sebuah telaga airnya itu tentu saja berasal dari air hujan yang tertampung di sana
bahkan lokasinya tidak terpaut jauh dari lokasi camp. Kumpulan air hujan tadi akan membentuk semacam danau indah layaknya Ranu Kumbolo Mini di Gunung Semeru, dihiasi savana luas di tengah perbukitan. Pastinya keren banget deh. Tapi sayang, saat itu kering kerontang. Terpaksa kami terus berjalan dan menikmati liarnya tumbuhan gunung di savana ini. Samar-samar kulihat seekor rusa emas di antara pohon-pohon pinus. Aku pun sejenak mengajak Andri dan Mas Joko untuk sekedar melihat tingkah lakunya. Sebenarnya, ada kisah memilukan di Gubak Menjangan di tahun 2017. Ada beberapa bangkai rusa yang sudah dikuliti di sekitar sini. Nampaknya, perburuan satwa liar masih tetap saja ada, walau hal itu sudah dilarang. Kemudian kami segera berjalan lagi dan setelah menyusuri savana, trek kembali menanjak ke sisi bukit-bukit. Kemudian, di jalur melipir ke sisi bukit yang lain, area kembali terbuka. Pepohonan pinus mulai digantikan oleh pohon cantigi, menandakan mendekati Pasar Dieng. Pasar Dieng merupakan sebuah area yang masih terdapat sisa-sisa sejarah. Bebatuan besar berukuran nyaris sama tersebar di area bekas-bekas pondasinya. Dari Pasar Dieng, ada pertigaan jalur yang sama-sama mengarah ke puncak Hargo Dumilah, Gunung Lawu. Berhenti dulu. Kami semua mengikuti instruksi Mas Joko. Gak salah ini Mas, berhenti di sini. Andri pun bertanya, kamu lihat orangnya di sana? Sepertinya dia lagi kebingungan. Ayo kita dekati. Kami pun melihat ke arah yang ditunjuk Mas Joko. Segera kami mendekati orang tersebut, agak jauh menyimpang dari trek yang hendak ke Hargo Dalam. Maaf, Masnya kenapa ya? Dia hanya terdiam. Mas kenapa? Sontak aku pun memegangnya. Takut yang kita temukan itu demit, jadi repot. Namun sepertinya bukan. Hanya saja dari wajahnya terlihat ketakutan. Entah mengapa setelah kupegang terasa aliran hangat yang bergerak ke arah orang yang kupegang. Pandangannya nanar. Ia pun setelah banyak diam menatapku dengan sendu. Mas, bukan bagian mereka kan? Mereka? Mereka siapa? Ujar Mas Joko. Terasa tubuhku ada yang mencolek ketika aku menengok ke belakang. Astaga. Seekor burung jalak gading sedang mematuk-matuk pundakku. Setelah itu kulihat keramaian seperti pasar kaget. Ramai sekali orang yang berdagang dan bertransaksi di belakangku. Tampak aku tertegun, lalu burung jalak yang hinggap di pundakku seakan kembali mencolek tubuhku dengan kembali mematuk pundakku. Kemudian, burung itu pun kembali terbang. Namun, tidak jauh hinggap di antara bebatuan, hanya hilir mudik, tak pernah terbang jauh. Aku pun kembali melihat mas-mas yang sedang duduk di bebatuan Pasar Dieng ini. Aku bingung, antara nyata dan mimpi, atau ada di antara dua alam yang berbeda kembali. Aku menengok ke belakang. Sepertinya pasar itu telah menghilang. Keramaian tadi pun berubah, hanya ada kesunyian dan dua sahabatku yang keheranan. Aku langsung mengambil sebuah botol minuman untuk kuberikan kepadanya. Mungkin yang dia lihat sama dengan yang aku lihat tadi. Ini Mas, minum dulu. Aku pun memberikannya minum. Saya bingung. Kok bisa di sini? Tadi lagi ngecamp di Hargo Dalam. Tahu-tahu ada keramaian. Aku langsung memberikan kode untuk diam, karena tempat ini memang hawa mistisnya sangat tinggi. Lebih baik kita langsung jalan. Nanti saja ceritanya di atas. Kami berempat pun kembali berjalan menyusuri batu-batu Pasar Dieng dengan diam. Tak ada yang berani bicara sepatah kata pun. Hanya angin gunung yang bersuara agak keras menerpa tubuh-tubuh kami berempat. Dalam perjalanan, ada suara sayup namun jelas di telinga. Tumbas nopo Mas?
aku langsung mencari koin receh dari balik jaketku. Lalu kubuang di jalan dan tak lupa memetik sebuah daun di dekatku. Itu kulakukan karena memang syaratnya harus seperti itu. Buat pendaki, hal seperti itu sudah menjadi santapan cerita karena pada dasarnya pasar setan tidak hanya terdapat di Gunung Lawu saja. Beberapa gunung di Indonesia memilikinya, seperti Gunung Merbabu, Slamet, atau Gunung Sumbing. Biasanya, nih pasar setan berada di punggung puncak sebuah gunung, berupa tanah datar yang cukup luas, sehingga sangat memikat untuk dijadikan tempat istirahat, mendirikan tenda, sebelum melakukan summit attack di pagi hari. Tempat lain yang sering menjadi tempat keberadaan pasar setan adalah sebuah lapangan kecil di atas gunung yang tidak ditumbuhi pepohonan tinggi dan hanya dipenuhi oleh semak belukar yang tidak terlalu tinggi. Hal ini mengakibatkan angin yang berhembus akan sangat terasa kencang oleh para pendaki yang berada di sana. Pada area yang memenuhi kriteria di atas, sudah bisa dipastikan bahwa saat malam hari tiba, angin akan bertiup kencang lewat lereng puncak dengan cepat yang mengakibatkan terciptanya suara riuh. Oleh sebagian pendaki yang mendengar suara itu, digambarkan sebagai suara pasar setan, pasar yang terdengar suara riuhnya, namun perwujudannya tidak pernah terlihat. Secara ilmiahnya, untuk mereka yang tak pernah mengalami gangguan gaib, biasanya para pendaki di saat kelelahan atau kedinginan, manusia sangat mudah mengalami halusinasi. Mungkin hal ini pula yang dialami oleh sebagian pendaki yang mengaku pernah mendengar suara pasar setan. Namun yang jelas, jin di atas gunung itu banyak. Makanya yang percaya akan mereka sering ketemu hal-hal yang seperti demikian. Kemudian sampailah kami di pertigaan tak jauh dari tempat kita berjalan tadi. Nah, bila kita ke kiri, maka akan sampai di puncak Hargo Dumilah. Sedangkan jika berjalan lurus, maka akan sampai di Hargo Dalem. Karena mas-mas yang kita temui temannya berada di Hargo Dalem, maka kita pun menuju ke sana. Kulihat burung jalak gading tetap mengikuti langkah kami. Burung ini tidak terbang, tetapi terbang hinggap. Terbang hinggap mengiringi langkah pendakian kami. Sebelum sampai ke Hargo Dalem, kami melewati sebuah rumah yang unik. Bisa dinamakan rumah botol karena sama sekali tidak memakai pondasi layaknya rumah biasa. Berdiri dengan beberapa botol bekas hingga menjadi sebuah rumah yang unik. Hanya dibutuhkan waktu 15 menit, kami sudah sampai di Hargo Dalem. Hargo Dalem saat itu memang sangat ramai oleh pendaki dan juga peziarah. Mereka ada yang mendirikan tenda, ada pula yang beristirahat di bangunan-bangunan dari seng yang banyak terdapat di sana. Bahkan, beberapa dari mereka ada yang beristirahat di warung-warung makan yang ada. Disinilah kami mulai membuka suara, di mana tadi hanya diam tanpa kata saat perjalanan ke sini. "Maaf mas, saya Fajar," ujarnya. Kami pun berkenalan satu sama lain. Ia pun sangat berterima kasih sudah ditemukan oleh kami bertiga. Lalu setelah melewati banyak warung dan bedeng dari seng, Fajar menunjuk tenda berwarna hijau, tempat kawannya lagi ngecamp. Kami dekati tenda tersebut, dan hasilnya kosong. "Kita tunggu di sini. Takutnya kawanmu lagi mencari sampean, mas," ucap Joko. Ada rokok, ujar Hendri. Fajar mengambil sebatang rokok, dan di saat itulah kami berempat menikmati alam Lawu sambil menghembuskan asap nikotin ke udara. Sambil menunggu temanmu datang, "Maukah kamu ceritakan pada kami apa yang terjadi?" Fajar pun mengangguk, dan kami pun layaknya orang yang kepo, akut, segera pasang telinga untuk mendengar baik-baik kisahnya. Pada waktu itu, aku dan teman-teman berempat setelah sampai Hargo Dalem, waktu sudah masuk maghrib, lalu kami lebih memilih mendirikan tenda yang tak jauh dari batu yang berbentuk blok-blok di lokasi Hargo Dalem. Disinilah tempatnya. Sekarang,
tenda ini berdiri. Kemudian Fajar kembali menghisap rokoknya dan melanjutkan ceritanya. Setelah kepulan asap dikeluarkan oleh mulutnya, kami masih setia mendengar ceritanya. Dengan melakukan hal yang serupa, menghisap dalam-dalam asap nikotin dari sela jari-jari kami. Setelah tenda sudah berdiri, kami pun seperti pendaki lainnya menghabiskan waktu saling bercengkrama. Baik itu dengan pendaki lainnya atau berdiam di dalam tenda. Waktu pun beranjak, malam perut pun sudah keroncongan. Maka kami berempat segera mengeluarkan parafin dan peralatan memasak. Beramai-ramai aku dan kawan-kawan menyeduh mie instan dan kopi susu guna mengusir hawa dingin yang kian menusuk. Selesai makan, kami pun memutuskan untuk segera tidur karena pagi-pagi sekali kami bermaksud mendaki ke puncak Hargodumilah untuk menyaksikan matahari terbit. Begitu juga denganku. Walau udara dingin, namun kami pun tetap merasa hangat dengan api unggun kecil di dekat tenda. Entahlah, saat itu aku hanya membolak-balikan badan saat beberapa temanku sudah mendengkur. Saat itu aku sepertinya belum mengantuk, sehingga waktu itu aku memutuskan untuk keluar dari tenda. Aku pun sempat kaget begitu keluar dari tenda. Tak jauh dari tenda, aku melihat hiruk-pikuk orang. Cerita semakin menegangkan. Kami pun terpengaruh. Suasana jadi sedikit tegang. Terus, apa yang kamu lakukan, Jar? Ujar Mas Joko. Kamu deketin mereka ya? Ucap Henry. Sedang aku hanya diam, menanti lanjutan cerita dari Fajar. Iya benar, soalnya aku penasaran, Mas. Saat itu aku berjalan di antara hiruk-pikuk dan lalu lalang orang. Dalam hati aku berkata, wah, kok makin malam makin ramai saja tempat ini. Makin banyak saja orang yang berjualan. Kemudian aku pun mendekat ke arah keramaian itu. Banyak warung, juga banyak orang bertransaksi. Bahkan suara bisingnya miriplah dengan pasar malam pada umumnya yang biasa sering aku temui. Tak ada perbedaan, hanya pakaiannya saja khas orang desa. Semua nampak seperti biasa, tak ada yang janggal. Lalu ada suara di sampingku. Mau beli apa kamu? Sebuah suara mengagetkan diriku. Tidak, saya tidak mau membeli apa-apa. Saya hanya berjalan-jalan saja, jawabku kemudian. Aku pun kembali bertanya pada gadis yang menjadi lawan bicaraku. Kamu siapa? Tanyaku penasaran. Oh iya, aku Surti, jawab sang gadis. Memangnya kamu jualan apa? Aku pun semakin penasaran. Aku membantu simbokku. Tuh, warung simbokku, jawab gadis itu sembari menunjuk ke arah sebuah warung. Ayo, mampir ke warungku, ajaknya. Kemudian, ia pun menarik tanganku. Tentu saja, aku merasa tak enak dan hanya bisa mengikuti kemauan Surti. Warung tempat simbok Surti jualan ternyata sangat ramai. Beberapa orang nampak duduk sambil minum kopi. Ayo, silahkan dicicipi, kata Surti sembari menyerahkan segelas kopi hangat dan beberapa potong ubi goreng kepadaku. Terima kasih Surti, jawabku. Aku bantuin simbok dulu ya, pamit dirinya. Aku pun hanya mengangguk. Sepeninggal gadis itu, aku langsung menyeruput kopi tersebut. Rasanya benar-benar nikmat dan terasa hangat di perutku. Perutku yang baru saja makan terasa sangat lapar. Hanya dalam hitungan detik, ubi goreng pemberian dari Surti sudah lenyap berpindah ke dalam perut. Entah karena kekenyangan atau kecapaian. Saat itu, aku langsung tertidur. Lalu, ada seorang gadis membangunkanku. Gadis itu memakai pakaian seperti orang yang ingin sembahyang, seperti pakaian masyarakat Bali. Aku pun terbangun. Lalu, aku melihat keadaan sekitar pasar masih sangat ramai. Padahal, hari sudah siang. Nampaknya, aku tertidur lama sekali.
Kamu siapa? Aku Jatayu. Cepatlah bangun, dan jangan kau makan lagi makanan di pasar ini. Maka kamu akan pulang. Pulang? Memang ini tempat apa? Tempat ini tidaklah seperti tempat yang kau lihat. Ingat pesanku, jangan makan lagi. Bila dipaksa, tetap kau harus tolak. Aku di situ bingung dengan kata-katanya. Aku sempat melihat ke belakang tempat warung Surti berada. Lalu ketika aku kembali melihat ke arah depan, gadis yang bernama Jatayu menghilang tiba-tiba. Di situ aku merasa ada yang salah. Lalu banyak pengunjung yang menawariku makan. Namun aku selalu menolaknya. Aku pun mulai berjalan menjauhi warung tempatku tadi makan. Lalu seorang tinggi besar keluar dari warung tadi, berjalan menghampiriku. "Hei, bayar dulu." Aku tak bawa uang. Aku ingin ambil dulu." Bohong. Ia terlihat berlari ke arahku. Aku tidak bohong. Kalau kau tak bawa uang, maka harus kau bayar dengan nyawa. Sambil mengejarku, aku secara refleks berlari menjauh dari kejarannya. Terasa berat langkahku hingga tiba-tiba di depan ada seorang kakek berpakaian hitam dan warna gading. Di pundaknya ada seekor burung jalak. Orang tinggi besar itu seperti menghormati kakek itu. "Maaf Kiai, anak ini tak mau bayar. Ini bayarannya." Kakek itu memberikan sekeping uang receh dengan bolong di tengahnya. Uang itu tidak pernah kulihat bentuknya sebelumnya. "Terima kasih Kiai." Orang berbadan besar itu pun melangkah pergi. Aku pun langsung sungkem dan mengucapkan beribu terima kasih atas pertolongannya. "Sudahlah, sudah waktunya kamu pulang." Tapi aku bingung Kiai. Kemana arah tempat tendaku? Karena wilayah ini sekarang penuh dengan batu-batu. "Ikutilah burung jalak ini. Dia akan menunjuki jalanmu untuk pulang." Iya Kiai. Tapi sebenarnya ini tempat apa? "Ini tempat yang tidak mau disinggahi oleh manusia sepertimu. Lihatlah sekarang ke sana." Aku melihat ke arah pasar. Nampak wujud orang yang bertransaksi sudah berbeda. Orang yang berbadan besar tadi kini berubah seperti berbulu tebal dengan taringnya yang panjang dan banyak rupa makhluk yang aku yakin ini adalah tempat para demit. Ada yang berekor, ada yang bersayap, ada yang cantik namun berbadan seperti bersisik. Macam-macam rupanya bikin aku bergidik ngeri. Otomatis aku pun langsung pucat, tak bisa bergerak, bahkan badanku pun gemetar. Pak Kiai langsung memegangku dan menyuruhku berjalan melewati 2 pohon sejajar di arah belakangku sambil ditemani oleh burung jalak. Setelah aku melewati 2 pohon itu, aku pun seperti bingung. Ku tengok ke belakang, pasar itu sudah menghilang, begitu juga Pak Kiai. Hanya ada burung jalak yang melompat-lompat di sampingku. Lalu setelah itu, kalian datang. Kami serentak hanya terdiam ketika mendengar ceritanya. Tak terasa kabut pun mulai menyelimuti sekitar kami. Cuaca pun seperti tak bersahabat ketika cerita Fajar telah usai. Angin berhembus kencang. Rintik hujan mulai turun, suatu keanehan karena tadinya cuaca cukup cerah. Kemudian berubah begitu saja. Sebagai catatan, cerita ini nanti setelah puncak Lawu Hargodalam dan Hargodumilah akan berupa full fiksi. Karena memang akhir dari pendakian adalah Hargodumilah. Agar bisa mencapai fiksi yang seperti nyata, maka di awal penulis tambah bumbu-bumbu fiksi biar misteri Lawu seakan hidup. Selain kerangka cerita yang memang nyata dan
beberapa kejadian pun memang ada dan bukan rekayasa. Tapi sekali lagi, ambillah hikmah dari cerita yang selalu saya bacakan, selain untuk menemani waktu senggang kalian. Dan kita kembali ke cerita. Kilat menyambar tepat satu garis lurus. Lalu, setelah guntur itu menghujam bumi disertai suara yang menggelegar, perlahan cuaca pun kembali tenang. Rintik hujan pun berhenti. Sinar matahari kembali datang, hanya 5 menit cuaca pun berubah kembali, seakan alam sedang memberikan tanda. Burung jalak-gading yang mengikuti kami dari tadi pun kembali hinggap di pundakku, lalu mematuk-matuk punggung. Setelah itu, seakan mengucapkan selamat perpisahan, ia pun terbang jauh di antara kerindangan pepohonan. Sudah lebih dari 2 jam, ternyata kami mendengar cerita Fajar. Tak terasa, waktu begitu cepat ketika kami sedang menunggu kedatangan kawan-kawan mereka. Wajah Fajar seakan ada kelegaan ketika ia sudah selesai cerita. Tak lama setelah habis rokok di tangan, perut kami seakan minta diisi. Kita makan dulu aja yuk, ucap Mas Joko. Dibukanya tenda yang dari tadi belum sempat kami masuki, dan Fajar tercengang. Ternyata tenda itu tak ada barang-barang kawannya dan juga tas dirinya pun menghilang. Loh, kok tasku gak ada? Fajar semakin bingung. Mungkin kawanmu sengaja membawa tasmu agar tak ada yang iseng dengan barangmu, Jar. Buktinya, mereka tinggalkan tendanya di sini. Mereka yakin kalau sewaktu-waktu kamu bisa kembali ke sini, ujarku. Ya wes, sampean tak talangi dulu, ujar Mas Joko. Kami pun segera beranjak dari tempat kami duduk. Kemudian kembali menuju jalan yang kami lewati, menuju warung tertinggi di Indonesia. Warung yang buka 24 jam. Warung legenda yang dituju para pendaki. Siapa lagi kalau bukan warung Bokyem yang bernama asli Wakiem, bahkan sudah tinggal menetap di Gunung Lawu sejak tahun 1980-an. Tak terasa, umurnya pun sudah semakin senja, beliau tetap setia dengan melayani para pendaki dan juga peziarah di ketinggian di atas 3.000 kaki. Akhirnya, tibalah kami di warung Bokyem yang terkenal dengan jutek dan ketusnya. Langsung kami memesan makanan khas Bokyem. Sego pecel plus telur ceplok. Akhirnya setelah kami selesai menyantap masakan Bokyem, sebagai ikon Gunung Lawu, kami tetap berada di bedeng yang didirikan Bokyem di samping warung. Tujuannya memang untuk menampung pendaki yang mau menginap di situ dan tak dikenai tarif. Namun terkadang pendaki memberikan uang secara sukarela kepada Bokyem. Kebetulan ada anak kedua Bokyem yang sedang bersantai. Iseng kami pun duduk-duduk bersamanya. Maaf nih Pak, numpang duduk di sini. Nama Bapak siapa? Tanyaku. Sailan. Saya anak kedua Bokyem. Oh, emang Bapak berapa saudara? Endri pun tak mau kalah dalam bertanya. Kami semuanya 4 saudara, Mas. Di sini penuh terus ya, Pak? Di sini gak pernah sepi pendaki, Mas. Timpal Pak Sailan, pria berkumis itu. Apalagi kalau malam minggu, pendaki bisa mencapai 200-an orang. Ya, mereka ada yang menginap di sini, dan lebih banyak mereka memilih mendirikan tenda. Sambung Pak Sailan. Nganu Pak, itu gimana? Bawa stok bahan makanan dari bawah? Kayaknya ada terus. Ada orang yang mengirim bahan makanan ke sini 3 kali dalam seminggu. Lanjut Pak Sailan sambil mengembuskan asap rokok ke udara. Itu kalau si Mbok
emang tinggal di sini terus, Pak? Ya, sehari-hari memang di sini. Mungkin dalam setahun, Simbo hanya turun gunung 3 kali. Saat Idul Fitri dan jika ada keluarga yang sedang punya hajat atau hari-hari besar. Biasanya kalau turun gunung paling lama cuma 10 hari, Mas. Emang Simbo nggak punya rumah lagi, Pak, selain di sini? Ada. Cuman kan nyari rezekinya di sini. Kembali, asap rokok dihembuskannya dan ia melanjutkan perkataannya. Banyak orang mengira si Embo hanya punya gubuk reot ini, tapi di bawah Kecamatan Poncol, si Embo punya rumah mewah. Semua itu ya dari hasil jualan di sini. Ya kami-kami ini nempati kalau lagi tak membantu si Embo. Tapi sekarang saya saja yang menemani si Embo. Loh, kenapa, Pak? Yang lain sudah sibuk, Mas. Ada yang jadi lurah di Gresik. 2 lagi udah jadi orang sugih, pengusaha di Boyolali dan Solo. Wah, sepertinya pada sukses ya, Mas. Kok si Embo nggak berhenti saja jualan di sini? Tanya Mas Joko kembali. Si Emboknya yang nggak mau. Padahal anak cucunya si Embo sudah ada yang jadi sarjana. Ucapnya dengan datar. Aku jadi salut, Pak, sama Simbo. Di sebagian tempat banyak orang ngaku-ngaku kaya. Kadang rumah aja ngontrak. Gayanya sudah seperti bos minyak. Beda sama di desa. Biasalah, Mas. Kehidupan itu keras. Makanya di sini lebih nyaman berteman dengan alam. Lah, iya, Pak, ini mau nanya. Di sini kalau ambil air buat minum para pendaki, dari mana sih, Mbok, sumber airnya? Oh, kalau itu diambil dari mata air Sendang Derajat, Mas, yang letaknya di base camp pos 5, dari arah Cemoro Sewu jauhnya, dari Pondok Simbo, kira-kira selama 10 menit lah. Biasanya sih saya yang ambil airnya, Mas. Kalau si Mbok ada pengalaman mistis gak ya, Pak? Kalau soal pengalaman mistis, selama ini kami tidak mengalami yang aneh-aneh. Mungkin karena sudah biasa di sini. Mungkin. Itu si Mbok masaknya cuma sego pecel tok ya, Pak? Enggak juga, Mas. Kalau saat suro, si Mbok masak soto, Mas. Oh gitu. Duh, maaf nih, Pak, jadi banyak tanya. Mas Joko nampak tak enak. Santai aja, Mas. Oh ya, saya tinggal dulu ya. Kalian santai saja di sini. Terkadang cuaca juga gak bisa diprediksi. Oh, iya, Pak, baik. Terima kasih. Aku pun menerawang masuk ke alam pikiran. Terkadang mata kita itu dapat menipu. Kita selalu memandang rendah orang-orang. Kami pun berempat kini saling bercerita, entah itu masalah politik yang sedang tak menentu, entah itu masalah wanita karena Endri jomblo, bahkan bercerita tentang hal yang tak penting. Sedang asiknya bercerita sambil menatap alam di atas lawu ini, Fajar meminta kami kembali ke arah tenda, tapi belum sempat kami berjalan. Fajar? Ada 5 orang yang berjalan ke arah kami. Kami menoleh kepada mereka sambil memberikan senyum. Ini sepertinya teman-teman Fajar. Terlihat wajah senang mereka yang menemukan Fajar sudah kembali. Mereka langsung memeluk Fajar. Nampak rona ceria ketiga kawan Fajar. Syukurlah. Kowe selamat, Jar. Iya. Ini yang nolongin aku. Fajar menunjuk pada kami bertiga. Andre, Iwan, Anto, ucap mereka kala berkenalan dengan kami. Pak Sugeng, Mas Danu, itulah 2 orang terakhir yang bisa dikatakan bukan bagian dari teman Fajar. Kami juga tak tahu siapa mereka. Setelah mereka berpelukan, aku dan kedua temanku pun akhirnya duduk di pelataran warung Boyem.
dengan ketiga teman Fajar untuk menceritakan bagaimana kisah hilangnya Fajar. Salah satu dari mereka pun bercerita, sebuah kisah yang bisa terjadi pada siapa saja. Andre pun mulai membuka suara. Kami pun menyimak dari penjelasan Andre. Wajahnya seakan mengingat kejadian tersebut. Aku seperti tersentak, nampaknya hilangnya Fajar terkesan bukan hari ini. Namun, kami tak ingin menyela apa yang diceritakan Andre. Sebenarnya, kamu sudah hilang selama 3 hari, Jar. Fajar tersentak. Kami pun juga kaget dengan apa yang dikatakan Andre. Lalu, mengapa tenda masih berdiri di sana? Sengaja kami tinggalkan. Siapa tahu kamu kembali. Andre pun melanjutkan ceritanya. Kamu ingat, setelah habis makan kita tertidur. Dan rencana summit pagi, maka aku sudah menyetel jam untuk alarm. Sekitar jam 4 pagi, alarm menyala. Namun baru aku saja yang bangun. Ku matikan alarm, lalu ku lihat kamu gak ada, Jar. Aku pikir kamu di luar. Namun ketika aku keluar, hanya suara angin yang cukup kencang menderu di telinga, sedangkan tak ada tanda-tanda orang atau pendaki di sekitar sini. Tenda pendaki lain pun tidak menampakkan kehidupan. Aku sempat berteriak, namun sia-sia. Suaraku seperti larut di bawah angin. Aku mulai panik, lalu membangunkan teman-teman yang masih tertidur. Akhirnya, di tengah kegelapan subuh, kami bertiga sibuk dan bingung mencari keberadaan kamu, Jar. Bahkan, beberapa warung dan kemah-kemah kami sudah datangi. Namun lagi-lagi, tak kunjung kami temukan. Bahkan sampai pagi menjelang, kamu belum juga bisa ditemukan. Kami memberitahukan pendaki lain bila teman kami hilang. Akhirnya saat itu, pesan dari mulut ke mulut dan berita adanya orang hilang santer terdengar di antara para pendaki. Tapi itu 3 hari yang lalu. Saat itu kami panik dan bingung. Karena untuk melapor ke tim pengawas, kita ini pendaki ilegal. Karena naik dari tengah jalur Jogorogo Ngawi. Sudah pasti, tim SAR pun tak akan memperdulikan orang hilang yang tak ada catatannya di pos mereka. Kami tahu, itu resiko pendakian secara ilegal. Maka, kami segera meluncur kembali ke bawah dari tempat kami naik dan mencari bantuan penduduk desa yang bisa menerawang di mana kamu berada. Dan kami pun dibantu oleh Pak Sugeng dan Mas Danu. Ya, kami menerawang bahwa hari ini kamu akan kembali ke Argo Dalam, ujar Pak Sugeng. Terima kasih, Pak, ucap Fajar. Kami kemarin harusnya sudah naik kembali, tapi Mas Danu melarang. Karena jika kamu tidak mau makan atau minum yang mereka suguhkan, pasti kamu bisa kembali. Kalau tidak, maka bisa dipastikan kamu akan berada di alam lain selamanya. Setelah pembicaraan usai, kami dan rombongan Fajar berpisah dan mereka pun memberikan tenda yang ditinggalkannya kepada kami. Namun, sebelum mereka pergi, Fajar menarikku, ada yang ingin ia sampaikan. Ada apa, Jar? Kau kenal Jatayu? Aku ingat. Tapi baru kenal sekilas. Sebenarnya, ceritaku tadi belum tuntas. Aku tak enak menceritakan di depan kawanmu. Memangnya ada apa, Jar? Sebelum melewati pohon sejajar itu, saya kembali bertemu dengan gadis yang melarangku. Dia menitipkan sesuatu untukmu. Fajar pun merogoh kantongnya. Maksudnya apa, Jar? Jujur, saya juga gak tahu. Yang jelas, ia berkata, nanti ada orang yang akan menemuimu setelah aku pulang. Namanya Doni. Ia langsung memberikan benda ini. Fajar memberikan sebuah benda di tanganku. Simpanlah, Don, dan terima kasih. Aku pulang dulu ya. Belum sempat aku berkata,
Ia sudah memelukku dan pamit. Rombongan teman-teman Fajar dan kedua penduduk desa yang bisa menerawang pun menghilang dari jalan-jalan kecil di Argo Dalam. Kubuka kembali tanganku. Apa ini? Dan cerita pun bersambung. Para pendengar Mr. N, nantikan lanjutan ceritanya yang pasti tak kalah menarik untuk disimak. Dan di akhir kata, mohon maaf jika ada salah ejaan atau perkataan yang lainnya. Sekali lagi mohon dimaafkan dan juga dimaklumkan. Karena aku juga manusia, tempatnya salah dan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.